Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sebagai Bani Adam tidak lepas dari dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dosa itu bertingkat dan ada sebagian dosa yang memang harus sangat perlu untuk selalu kita waspadai. Sebagaimana kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa, dan ulama mengatakan ini merupakan 7 dosa yang paling besar di dalam Islam. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama itu adalah asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan membinasakan karena pelaku kesyirikan di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, bahwa pelaku kesyirikan itu adalah terhapus seluruh pahala, seluruh kebaikan yang dahulu pernah dia lakukan, waliyadzubillah. Itu di dunia, dan nanti di akhirat apabila dia tetap membawa dosa kesyirikan ini dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Sehingga kesyirikan adalah dosa yang paling membinasakan. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah as-sihr, yaitu sihir. Dan sihir disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekufuran, kekafiran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Bahwa sihir itu adalah kekufuran. Dan saking membinasakannya dosa sihir, ulama itu sampai berbeda pendapat apakah tobatnya penyihir itu diterima, dan apabila diterima apakah tetap dibunuh atau tidak. Maka sampai mereka itu berbeda pendapat. Dan tentunya sihir yang paling membahayakan adalah sihir-sihir yang melibatkan bantuan-bantuan jin. Baik dalam sihir dalam bentuk santet, sihir-sihir yang bisa melahirkan sesuatu yang di luar akal sehat. Maka ini merupakan dosa yang sangat membinasakan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, itu adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang tidak bersalah. Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan di dalam Al-Quran, man qatala nafsa, barang siapa yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, faka'anna qatalan nasa jami'a, faka'anna ma qatalan nasa jami'a, maka dia akan membunuh seluruh manusia. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang bagaimana lamanya orang yang membunuh, dosanya itu nanti di neraka dengan sebuah rentang waktu yang sangat-sangat lama dia harus habiskan waktunya di neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang keempat itu adalah aklur riba. Mencari nafkah dari riba. Bukan cuma sekedar ada transaksi riba, enggak, tapi memang cari nafkahnya itu dari riba. Dan yang kelima itu adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena dia menzalimi orang yang tidak berdaya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menyayangi anak yatim. Sehingga apabila seseorang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu justru malah dizalimi, maka tentunya ini merupakan adalah kebinasaan bagi pelakunya. Dan kemudian selanjutnya itu adalah lari dari medan jihad, yaitu yaumuz zahf, ketika 2 pasukan sudah bertemu di dalam sebuah medan jihad, maka kemudian dia lari tanpa uzur. Dan yang terakhir itu adalah waqathul muhsanat, yaitu menuduh wanita salihah sebagai pezina. Maka ini merupakan 7 dosa yang paling besar dan membinasakan di dalam Islam, yang hendaknya sebagaimana kata Nabi SAW, bukan kita tidak mau melakukannya, tapi kata Nabi SAW bahkan ijtanibu, jauhilah. Artinya segala urusan yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut kita nggak mau ikut campur di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dari dosa-dosa dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.